Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ternyata ya, bahwa tak pasti dampingi Anies, Denny Siregar sarankan AHY gabung kepada Pak Prabowo atau Ganjar. Akankah Anies Baswedan ditinggalkan atau koalisi perubahan ditinggalkan? Saya kira tidak begitu. Karena apa? Karena Partai Demokrat itu tidak semudah itu untuk dirayu begitu ya. Walaupun Partai Demokrat banyak yang dekat, tapi tentu ini menjadi satu catatan penting kepada demokrasi kita bahwa ya sudah berkomitmen situ tidak mungkin untuk membatalkan politik ini, tapi politik kita dinamis begitu kan. Secara tegas bahwa ya Pak AHY juga mengatakan akan mendukung Anies Baswedan, tapi nggak tahu siapa calonnya, kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, ya tak pasti dampingi Anies, Denny Siregar sarankan AHY gabung Prabowo atau Ganjar ya. Emang saran Densi akan didengar oleh sama AHY? Loh, Densi sendiri selama ini sering nyinyirin SBY dan AHY. Sekarang pura-pura berteman. Jangan dengarkan mulut si Desi ya, karena si kalian ya pilih capres dan PDIP hasil akan sama seperti sekarang. Enggak ada kemajuan Indonesia, malah makin dosa. Ini banyak sekali pro dan kontra melihat bahwa sosok perkembangannya kalau memang Pak Ganjar sebagai ganti dari Pak Jokowi sama saja ya seperti ini begitu kan ya. Apalagi dipilih lagi selama dua periode ya, ditambah dengan Pak Jokowi 2 periode 20 tahun begitu ya. Ya, inilah politik kita begitu ya. Bahkan suruh Densi omongannya tiang listrik PLN aja ini. Bongkar Denny Siregar ya, dijadikan berita ama Gelora ini. Kagaknya agak yang gitu lain ini. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi ada yang unik dari TikTok ini begitu kan ya. Ini Ganjar Pranowo buang ke laut aja. Ini bayangkan ya. Ini dari TikTok begitu kan, ketika dia memberikan uang di situ dibuang ya, lebih memilih Anies Baswedan di situ. Ini kan sangat luar biasa sekali begitu ya. Challenge seperti ini begitu menunjukkan bahwa masyarakat akan memilih Anies Baswedan. Bayangkan, disogok dengan uang ya, lalu kemudian dia mau, terus kemudian akhirnya uangnya dibuang dan seolah-olah bahwa inilah yang harus kita pilih. Kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Bahkan Denny siapa, penelitian apa prestasinya, ini banyak sekali begitu. Dalam artian bahwa kalau memang dia kemudian benar AHY akan bergabung di situ, wallahu alam begitu. Bisa saja Anies Baswedan gagal untuk menjadi calon presiden, tapi saya rasa itu jauh begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Tak pasti dampingi Anies, Denny Siregar sarankan AHY gabung Prabowo atau Ganjar ya. Dikutip dari Gelora ya, nasib Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ya untuk jadi cawapres Anies Baswedan belum pasti. Koalisi Perubahan bersama Anies sendiri mengaku telah mengantongi 5 cawapres. Saya kira jauh begitu kan, dan bahkan mustahil akan bergabung ya ke Ganjar begitu, apalagi kepada Pak Prabowo kecuali di putaran kedua begitu ya. Loyalis Anies Baswedan atau Joko Widodo atau Denny Siregar menyarankan AHY gabung kepada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo agar bisa dapat kursi menteri jika menang. Ya, kalaupun pada hakikatnya Pak Prabowo kalah lah gimana, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini kalau memang dia keluar, saya rasa tidak mungkin keluar dari koalisi perubahan begitu ya, tetap dinamis begitu, konsisten apa yang ia ucapkan dari AHY begitu ya. Bahkan loyalis Presiden Joko Widodo, Denny Siregar menyarankan AHY gabung kepada Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo agar bisa dapat kursi menteri jika menang. Saran saya Agus Yudhoyono atau AHY gabung dulu kepada Pak Prabowo atau Ganjar. Siapa tahu kalau menang ditawarin jadi menteri olahraga atau mungkin menteri BUMN, ucap dalam unggahannya. Bahkan menurutnya AHY ya perlu bangun nama pelan-pelan ya, terlebih dahulu jika berkeinginan jadi cawapres ya. Baru tuh bangun nama pelan-pelan ya, baru nanti 2029 kalau modal sama cukup ya calonkan diri jadi cawapres. Gimana? Keren kan nasihat abang tandasnya. Sebelum pegiat media sosial yang menyebutkan Pilpres 2024 nantinya AHY berpotensi kembali disabet oleh Sandiaga Uno melalui PKS.
Bahkan ya sekarang 2024 Demokrat ingin mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono atau Agus ya, atau AHY lagi dicawapreskan dengan Anies Baswedan ya. Tapi lagi-lagi Sandiaga Uno nyalip lagi lewat PKS. Kasihan Agus, haha, ungkap produsen film Sayap-Sayap Patah itu. Nah, inilah yang kemudian bahwa kalau kita melihat dari apa yang sebenarnya terjadi ya, bahwa saya rasa tidak mungkin begitu kan ya, partai Partai Demokrat akan keluar dari koalisi perubahan. Saya kira tidak begitu. Karena apa? Karena dengan kalkulasi politik yang ada bahwa ya bisa saja Anies Baswedan dengan AHY di situ begitu kan. Ya kecuali di putaran kedua ya saya nggak tahu bahwa kalau memang Anies Baswedan kalah maka kemudian ya Pak Prabowo di situ yang akan menjadi ya berhadapan langsung. Inilah menjadi kekuatan besar. Kalau Pak Prabowo kalah yang jelas akan masuk kepada Anies Baswedan semua. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik begitu ya. Ketika melihat satu peristiwa yang ada selama ini begitu ya. Walaupun banyak sekali kemudian pro dan kontra di Twitter begitu kan, seolah-olah Pak AHY ini ya bisa gabung ke Airlangga, bisa gabung kepada Pak Prabowo, bisa gabung kepada Pak Ganjar dan sebagainya begitu, tetapi bisa bermanuver itu juga begitu ya. Karena pada hakikatnya Partai Demokrat dan anggota-anggotanya ya padahal sudah jelas dia bersama Anies Baswedan di koalisi perubahan. Saya kira kalau yang lain saya kira tidak ada begitu kan, tidak mungkin itu keluar begitu. Kalau hanya sekedar membangun bangsa kita iya aja, tidak menjadi masalah kan, begitu logika kita. Jadi saya rasa berita-berita yang beredar hari ini banyak sekali begitu seolah-olah Partai Demokrat akan meninggalkan Anies Baswedan. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Tidak sebodoh itu Partai Demokrat lalu kemudian secara etika politik lalu kemudian tidak mau atau tidak bergabung kepada koalisi perubahan. Saya rasa pasti mau begitu kan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.